guys, ketemu lagi dengan aku Yelna Yuristiari dalam YouTube channel aku Yelna Yuristiari. Pada kesempatan kali ini aku mau tunjukin kalian, kan kemarin itu aku pernah bilang kalau seorang sarjana teknik sipil ataupun bukan sarjana deh, maksudnya seorang mahasiswa teknik sipil yang bermasuk itu nggak mesti jago gambar. Karena apa? Karena kita nanti akan diajari gambar. Nah, oleh karena itu kemarin banyak yang tanya ke aku, Kak, itu gambarnya gimana? Gambar perspektif kah? Atau itu gambar gimana sih, Kak? Gambar sketsa atau gimana? Nah, jadi aku mau jelasin satu hal. Kalau misalnya kalian ambil jurusan teknik sipil, itu biasanya gambar yang kalian gambar itu adalah gambar tampak, gambar potongan gitu. Gambar potongan depan, tampak samping, tampak belakang gitu. Jadi gambarnya itu lebih dua dimensi gitu, lebih ke dua dimensi. Sedangkan kalau misalnya kalian ambil jurusan arsitektur, biasanya gambar kalian itu lebih ke tiga dimensi. Jadi untuk yang perspektif, gambar sketsa perspektif itu lebih ke arsitektur. Karena apa? Karena arsitektur itu lebih ke seni dari bangunan itu sendiri, sedangkan teknik sipil itu lebih ke struktur dari bangunan itu sendiri. Jadi kalian harus bedakan, kalian itu orang yang lebih mau menghitung struktur bangunan atau kalian orang yang mau membuat bangunan sesuai imajinasi kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian lebih suka yang berimajinasi, punya nilai seni yang tinggi, nah itu kalian bisa masuk ke arsitektur. Oke, kita lanjut ke teknik sipil ya, karena aku nggak terlalu paham tentang arsitektur. Jadi untuk di teknik sipil itu nanti kalian akan dikasih tugas, biasanya itu gambar potongan, gambar rumah potongan atau gambar gudang potongan atau apapun itu. Nah, gambar itu lebih ke dua dimensi. Kalian bisa pakai AutoCAD. Nah, ini aku pakai AutoCAD 2016 sih. Udah ketinggalan zaman sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi contoh-contoh aku kasih pengenalan awal AutoCAD ya. Jadi AutoCAD ini adalah gambar dua dimensi yang mana kita nanti bisa simpan dalam bentuk drawing ataupun kita bisa simpan ke format-format lain. Kemudian gambar ini juga kita bisa ekspor ke 3D, kemudian PDF, terus dan format-format yang lainnya juga masih banyak. Nah, kalau untuk gambar di AutoCAD itu cenderung lebih mudah. Ini jadi kita bisa gambar line itu garis, terus polyline itu garis banyak, circle itu adalah lingkaran, terus arch itu kayak kalau misalnya sudut tidak runcing, nah ini dia gambarnya. Kemudian kalian bisa move, copy, stretch, masih banyak lagi contohnya. Nah, biasanya kalau mau cepat, kalau misalnya kalian mau gambar line atau garis, kalian ketik aja di komennya ini, kalian ketik L enter. Jadi kalian udah bisa garis dari sini ke sini atau ke sini kemana pun itu. Terus kalian klik, nah udah jadi deh garis kalian. Nah, itu tadi aku tekan escape ya, yang di ujung. Nah, ini gambar garis. Jadi ini kita blok garisnya, terus dari garis ini kita bisa tahu tuh berapa panjangnya nih, lengthnya berapa. Panjangnya itu length 1,15,52. Kemudian kita bisa delete. Nah, kalau kalian mau buat garisnya tegak lurus, itu kalian pakai ortho. Kalau ortho itu dia di bawah ini nih. Nih yang ada gambar segitiga, ada apa ini, siku-sikunya. Namanya ortho mode. Nah, kalau misalnya mau cepat, kalian bisa pakai F8, tekan F8. Jadi kalian bisa gambar garis, kalian tekan L, kemudian enter. Nah, ini kalian buat L. Kan ini masih kadang dia lurus, kadang enggak. Nah, biar dia lurus ke samping atau lurus ke atas doang, kalian tekan F8 aja. F8. Nah, dia udah bisa langsung lurus ke samping. Walaupun kursor kalian naikin begini, dia nggak akan miring garisnya. Nah, kalau kalian mau buat ke atas, kursor kalian letakkan di atas. Nah, jadilah dia ortho. Nah, ini kegunaan ortho. Kemudian ada juga namanya polyline. Nah, ini polyline kan agak ribet ya kalau kalian ketik klik terus kalian buat gambar. Nah, biar cepat kalian buat aja PL enter polyline.
Jadi kalian buat garis nih di sini, terus kalian nggak mau pakai orto, kalian tekan lagi F8. Nah garisnya misalnya begini, begini. Nah jadi kalian nggak mesti tekan L banyak-banyak, kalian bisa langsung garis. Nah jadi kalian tadi kan lihat kalau misalnya aku setiap klik, misalnya line nih, enter. Setiap klik kan aku pas klik di sini itu dia langsung warna hijau ya. Nah ini sebenarnya namanya snap. Nah snap itu dia ini bentuknya nih. Snap cursor to 2D reference points. Jadi objek snap ini, jadi kalian bisa tahu pertemuan titik dari garis-garis kalian itu nanti dia kasih warna hijau. Kalau misalnya kalian tidak aktifkan snap ini, kalian klik nih. Nah dia nanti agak susah nih kalau misalnya kalian gambarnya. Mana ya garisnya? Mana pertemuan titiknya ya? Mana? Nah, susah kan? Jadi kalian harus tekan ini aja, snap atau F3. Ya udah, kalian ketemu langsung tuh garisnya. Jadi kalau kalian gambar garis itu garisnya nggak akan kayak nggak nyampe gitu. Kalau misalnya kalian pakai snap. Nah, ini satu lagi nih. Misalnya ini ada areanya seluas sekian ini. Kalian nggak tahu berapa. Nah, kalian mau tahu berapa luas area yang ini? Ya udah, kalian ketik aja area, terus kalian enter, terus kalian klik deh ini kalian klik semua. Nah kalian bisa lihat di situ ada hatching warna hijaunya kan? Yang warna hijau itu area yang mau kalian hitung misalnya. Nah kalian klik, terus enter. Nah kalian bisa lihat areanya 158,69 bla 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 bla. Nah itu caranya. Nah ini kalau mau dihapus, delete aja semua. Delete. Itu contoh untuk dunia pergarisan dunia pergarisan di AutoCAD. Cukup mudah. Jadi kalian terus gini, misalnya kalian mau kasih warna nih gambar kalian. Misalnya tadi ada gambar nih, PL enter ya. Misalnya ini ada suatu areanya ini mau kalian kasih gambar, ya udah kalian hatching aja. Hatching itu kalian bisa ketik hatch, enter. Nah di situ kalian bisa klik tuh gambarnya, mau kalian klik gambar macam mana. Nah ini bisa kalian pilih nih. Nah ini kalau misalnya di teknik sipil, nah kemarin kan kalian tanya untuk di teknik sipil itu nanti diajarin nggak kak? Ya pasti diajarin. Jadi ini solid, ada ANSI, terus ada banyak lah ini bricks, terus ini ada bricks itu batu bata, terus ada roof itu lambangnya begini. Nanti lambang-lambang ini kalian belajar. Nah ini sand ini lambangnya begini. Terus clay nanti ini lambangnya begini. Kalau misalnya kalian klik nih, misalnya kalian klik clay, kalian gambar nih. Nah nanti kalau misalnya ada yang baca gambar kalian, mereka akan tahu tuh itu adalah areanya misalnya ditutup dengan clay gitu. Dan ini hang, oh my god. Kita skip dulu. Oh my god, dia off. Oke, nah ini udah kalian klik kan, klik. Ya udah, jadi ini gambar-gambar ini nanti kalian pelajari di di gambar teknik. Nah gambar teknik itu biasanya di semester 1 kalau nggak salah, kalian udah belajar deh itu. Cukup mudah. Jadi untuk gambar-gambar dari teknik sipil itu gambarnya itu cukup mudah. Jadi nggak usah susah-susah, kalian nggak usah takut kalau kalian nggak bisa gambar. Jadi kalian kalau misalnya aku nggak bisa gambar nih, aku takut deh masuk teknik sipil, tenang aja. Banyak orang yang memang nggak bisa gambar sama sekali dan mereka masuk sipil dan mereka baik-baik aja. Jadi kalau misalnya kalian takut masuk teknik sipil cuma karena gambar, itu mending kalian harus pikir-pikir lagi, karena sebenarnya teknik sipil itu yang bukan teknik sipil aja sih, semua jurusan itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kemauan dan keinginan gitu. Walaupun kalian mau teknik sipil, kedokteran ataupun sastra ataupun apapun itu, kalau misalnya kalian nggak suka ya kalian nggak akan enjoy untuk
belajar di sana gitu. Jadi apa yang kalian suka itu yang kalian ambil, oke? Dan ini adalah pengenalan sedikit aja sih. Ya udah, jadi kayaknya aku nggak akan panjang-panjang bercerita gambarnya macam mana. Kalau gambar teknik sipil itu nggak ribet-ribet, kita biasanya cuma gambar 2 dimensi. Nah kalau gambar 3 dimensi itu udah urusannya arsitek biasanya. Jadi kalian harus semangat dan tetap rajin belajar walaupun di musim COVID ini. Kalau misalnya kalian sudah masuk ke teknik sipil, ya selamat menikmati teknik sipil kalian. Kalau kalian belum masuk, kalian pikir-pikir apakah kalian memang suka teknik sipil ataupun tidak. Nah kalau misalnya kalian nggak suka, ya udah kalian nggak usah ambil. Kalau misalnya kalian suka, ya welcome to the civil engineering world. Jadi oke, itu aja. Terima kasih, bye bye.